Saya belajar dari Pak Louis Tenden ketika saya baru menjalankan usaha ini beberapa minggu. Ketika itu beliau bicara di Vision Seminar di Bandung. Waktu itu beliau bicara, dan satu hal yang saya tangkap dari beliau, satu hal saya tangkap bahwa kunci sukses adalah antusiasme, Bapak Ibu. Pak Louis bilang, Anda harus antusias. Kalau Anda antusias, antusiasme Anda akan menular. Itu sebabnya setiap kali saya presentasi, setiap kali saya membahas mengenai bisnis ini, saya sangat antusias. Sampai keluar naganya gitu. Apinya keluar, Bapak Ibu. Sampai orang tidak bisa lagi. Saking antusiasnya, orang akan benar-benar tertarik, Bapak Ibu. Dan ketika orang tertarik, Anda tinggal mengarahkan untuk datang pertemuan, mendengarkan kaset dan sebagainya. Antusiasme itu penting sekali. Kita bicara mengenai sebuah bisnis yang besar sekali, Bapak Ibu. Saya percaya kalau orang tahu informasi yang benar mengenai bisnis ini, orang akan join. Saya percaya sekali itu. Sebabnya saya selalu antusias, saya selalu punya pengharapan yang tinggi. Walaupun seorang tadinya tidak interest, susah buat janji, saya tetap antusias, Bapak. Saya tetap presentasi, saya tetap follow up, saya pinjamkan alat bantu, saya pinjamkan VCD, saya ajak lagi datang ke pertemuan. Hanya seperti itu aja. Karena saya tahu kalau orang sudah punya informasi, mereka akan tertarik sekali. Waktu saya mulai menjalankan usaha ini, waktu itu baru ada 13 BMW, masih sedikit ya, belum ada penerima kapal, pesawat dan sebagainya. Tapi saya sangat antusias. Bagaimana dengan Anda semua? Sekarang sudah ada 50 BMW lebih, Bapak Ibu, belasan kapal dan pesawat, dan 4 rumah mewah untuk Indonesia. Luar biasa saya pikir. Kira-kira kalau rekan Anda tahu bahwa yang punya bisnis ini, pemilik dari Tian's Group, adalah orang nomor 2 terkaya di Cina, kira-kira bagaimana, Bapak Ibu? Yang penting antusias menurut saya, informasi, sampaikan informasinya. Itu sebabnya saya tidak peduli. Kalau ada yang menolak, saya jalan terus. Orang yang ke-20 yang menolak Bapak Ibu, itu berbeda dengan yang ke-21. Mereka nggak pernah janjian untuk tidak join gitu. Yang ke-21 berbeda, Bapak Ibu. Orang ke-22 berbeda lagi, jadi jalan aja terus. Itu yang saya pelajari dari usaha ini. Usaha ini sebetulnya mirip dengan dunia sehari-hari. Tidak semua akan jadi insinyur elektro seperti saya. Tidak semua orang akan jadi insinyur misalkan sipil. Tidak semua orang akan jadi dokter. Tidak semua orang akan jadi pengusaha. Lakukan aja. Kalau ada yang menolak, ya memang mungkin seperti itu. Simpel sekali. Saya akhirnya mulai melakukan. Saya menjalankan usaha ini, saya sampai bintang 5 waktu itu masih di Bandung. Saya belum mulai keluar kota sampai saya bintang 5. Ketika saya akan masuk ke bintang 6, saya sudah mulai harus keluar kota. Saya mulai mengembangkan bisnis saya ke Jakarta, ke Depok, ke Bogor, dan beberapa kota yang dekat. Nah, pada saat bintang 6, saya dapat satu masalah yang cukup besar. Waktu itu, ibu saya kebetulan berkunjung ke Bandung. Sampai detik itu, orang tua saya belum tahu saya menjalankan usaha ini. Ibu saya datang. Kalau ibu datang, ya tentu saya harus menemani gitu ya. Dan saya tidak punya waktu untuk menemani. Saya presentasi, datang pertemuan, dan kemana-mana. Akhirnya, saya terpaksa mengaku kepada ibu saya. Saya mengaku bahwa saya menjalankan usaha ini. Saya presentasi kepada ibu saya. Dan seperti yang saya bilang, Bapak Ibu, kalau informasinya sampai dengan benar, orang akan percaya. Dan ibu saya menerima. Beliau percaya. Beliau bilang, ya udah, kamu jalankan aja. Ternyata kamu jalan terus dan hasilnya cukup bagus. Kamu jalani. Nah, tapi yang jadi masalah, Bapak Ibu, ketika ibu saya kembali ke Makassar, ayah saya tidak setuju. Saya tidak bisa menjelaskan ke beliau. Nah, itu yang jadi masalah besar buat saya. Saya tahu, Bapak Ibu pasti tahu bahwa usaha ini butuh banyak pengorbanan, butuh kerja keras. Di samping hambatan itu, ayah saya sangat tidak menyetujui. Setiap hari setelah subuh, saya ditelepon. Kamu gimana? Bisnisnya masih dijalanin? Udah berhenti aja, selesaikan aja kuliahnya. Kamu gimana? Setiap pagi, Bapak Ibu, itu betul-betul cobaan mental buat saya. Orang tua saya tidak pernah setuju. Bahkan ayah saya sampai akhirnya mengatakan, kalau kamu mau BMW, kamu lulus saja, Bapak belikan satu. Terus terang, itu cobaan yang berat buat saya. Tapi saya jalan terus, Bapak Ibu. Akhirnya ketika saya akan bintang 7, saya mulai banyak sampai keluar pulau. Saya ikut mengembangkan juga Lampung, bolak-balik. OPP di Bandung aja seminggu sampai 2 kali. Kemudian setelah OPP yang hari Jumat, saya langsung ke stasiun bus. Jumat malam, kebetulan Sabtu tidak ada kuliah. Jumat malam saya langsung ke Lampung, sampainya Sabtu pagi, siangnya langsung OPP. Demikian seterusnya berminggu-minggu, Bapak Ibu, paling tidak setengah tahun seperti itu. Belum lagi kota-kota yang lain, Bapak Ibu. Saya betul-betul menggunakan semua waktu luang saya untuk menjalankan usaha ini. Saya sempat tidak pernah bersosialisasi dengan teman kosan saya, kecuali mereka yang join ke bisnis ini tentunya. Saking tidak sempatnya, Bapak Ibu, kan tidak mau. Saya pulang tiap hari biasanya di atas jam 12 malam, karena dari pagi sampai siang, kadang-kadang sampai sore saya pakai kuliah, mengerjakan TA dan seterusnya, sore sampai malam. Biasanya after midnight saya menjalankan usaha ini, Bapak Ibu. Setiap kali saya pulang ke kosan, saya masuk, saya buka kunci kosan, saya jalan masuk pelan-pelan supaya tidak mengganggu yang lain yang sedang tidur. Saya masuk ke dapur, saya masak Indomie, saya bikin susu karena tidak sempat makan malam. Tengah malam baru makan malam, saya naik ke atas kamar saya di lantai 3 membawa semua barang saya. Saya harus
membawa barang dari pagi Bapak Ibu. Semua jas saya, kemeja pengganti dan sebagainya sejak saya mulai masuk ke kampus paginya, karena saya tidak sempat pulang ke rumah. Saya ingat bahkan sempat sekitar 2 bulan saya harus bikin nasi box Bapak Ibu, karena saking tidak sempatnya kalau saya meluangkan waktu makan, waktu khusus dan sebagainya tidak sempat. Saya bikin nasi box supaya saya bisa makan di mobil seringkali. Terus terang mungkin Anda berpikir berat, tapi menurut saya beratnya tidak terasa. Karena apa? Karena kalau kita bekerja keras, bisnis kita pasti akan berkembang Bapak Ibu. Kalau Anda bekerja setengah-setengah, nah itu yang biasanya jadi masalah. Itu sebabnya saya lakukan terus. Saya ingat sekali ketika saya sedang membangun Jakarta, tengah malam saya pulang, saya bawa mobil sendiri, karena besoknya harus masuk kuliah. Saking capeknya Bapak Ibu, ketika masuk ke pintu tol, sudah masuk Bandung, pintu tol, itu cuma paling-paling 1-2 kilo dari kosan saya, mungkin paling cuma sekitar 20 menit, saya tidak kuat lagi. Saya akhirnya meminggirkan mobil saya berhenti tidur di dekat pintu tol. Saya bangun ketika azan subuh Bapak Ibu. Terus terang itu saat-saat yang berat. Tapi yang menarik Bapak Ibu, usaha ini walaupun Anda mengerjakan dengan sangat kerja keras, hasilnya juga pasti akan luar biasa. Pasti akan sangat-sangat luar biasa. Mungkin Anda pikir luar biasa Bapak Ibu, tapi ternyata semua kesuksesan itu dimulai cuma dari langkah-langkah yang kecil. Saya baca di sebuah buku dikatakan bahwa sukses itu bukan satu pekerjaan besar yang Anda lakukan satu kali Bapak Ibu, tapi sukses ada pekerjaan-pekerjaan kecil yang Anda lakukan terus-menerus sampai Anda mencapai apa yang Anda inginkan. Itulah sukses Bapak Ibu. Kalau Anda ingin berangkat dari New York, Anda ingin berangkat ke Tel Aviv di Moskow, tapi Anda menyimpang sedikit 1 derajat ke selatan, maka Anda akan tiba di Tel Aviv di Israel Bapak Ibu. Anda mengerti maksud saya? 1 derajat di awal, kalau Anda lakukan terus-menerus, itu akan memberikan arti yang luar biasa besarnya. Itulah bisnis ini. Saya belajar banyak mengenai prinsip-prinsip bisa sukses di usaha ini. Saya belajar bahwa yang pertama orang sukses harus miliki adalah mereka harus punya yang namanya sikap positif. Sikap positif yang paling penting menurut saya yang tadi, antusiasme. Penting sekali. Bapak Ibu tahu, antusiasme itu artinya dari bahasa Yunani yang artinya adalah God in us, Tuhan di dalam kita. Nah, kira-kira Anda bayangkan, kalau ada Tuhan di dalam diri Anda, seperti apa Anda melakukan presentasi Bapak Ibu? Seperti apa Anda bicara ke orang kalau ada Tuhan di dalam diri Anda? Itu yang namanya antusiasme. Dan hasilnya luar biasa sekali. Saya juga belajar sikap positif dari usaha ini, bahwa kita harus banyak mau belajar. Sikap positif selanjutnya leadership Bapak Ibu. Saya belajar banyak sekali mengenai kepemimpinan. Saya belajar bahwa yang namanya leader adalah dia melakukan dahulu baru yang lain mengikuti. Terus terang ketika saya baru mulai menjalankan usaha ini, saya juga sempat berpikir bahwa bener nih saya mau menjalankan usaha ini, kelihatan akan menghabiskan banyak waktu. Sekali seminggu minimal saya harus datang ke OPP. Sekali sebulan minimal saya harus datang ke NDT. Sekali 2 bulan saya harus datang ke vision seminar. Saya harus melakukan presentasi beberapa kali, follow beberapa kali dalam 1 minggu. Saya punya waktunya nggak? Saya sempat berpikir seperti itu Bapak Ibu. Cuma akhirnya saya sampai pada satu kesimpulan, walaupun saya tidak menjalankan usaha ini, saya tetap harus melakukan kerjanya seorang bintang 8. Di luaran sana Bapak Ibu tetap harus bekerja keras. Tapi saya tidak dapatkan uangnya, saya tidak dapatkan passive income-nya. Saya putuskan saya akan jalankan usaha ini ketika itu. Saya juga punya ketakutan Bapak Ibu. Saya tahu bahwa bisnis ini tidak ruginya. Kita join, kita belanja, dapat produk yang bagus. Kalaupun kita tidak jalankan bisnisnya, tidak akan rugi. Sama sekali tidak rugi. Produknya bahkan sangat-sangat bermanfaat untuk keluarga saya dan orang-orang di sekitar saya. Tapi saya tetap punya ketakutan. Saya pikir, bagaimana kalau seandainya saya tidak akan jadi bintang 8? Bagaimana kalau seandainya bahkan saya tidak akan sampai bintang 7, bahkan bintang 6? Bagaimana misalkan? Bagaimana dengan pengorbanan saya selama ini? Tapi kemudian saya membaca sebuah buku Bapak Ibu, Berpikir dan Jauh Besar, dan di buku itu dikatakan bahwa kalau Anda berpikir bisa, maka Anda pasti bisa. Luar biasa bukunya. Banyak orang yang membuat rencana masa depannya berdasarkan apa yang telah terjadi dulu dan berdasarkan kondisi dia sekarang Bapak Ibu. Banyak orang yang seperti itu sebabnya mereka tidak bisa berkembang. Ada sebuah kisah, ini kisah nyata Bapak Ibu, seorang yang bernama Roger Bannister. Pada tahun 1950-an, 1954 kalau saya tidak salah, tidak ada seorang pun atlet lari di dunia yang bisa berlari sejauh 1 mil dalam waktu kurang dari 4 menit. Tidak ada satu orang pun Bapak Ibu. Semua atlet mengatakan itu mustahil, kita sudah coba, tidak akan bisa terpecahkan. Bahkan sains Bapak Ibu, dokter mengatakan bahwa struktur tubuh manusia, struktur sarafnya, struktur tulangnya, struktur ototnya, kapasitas paru-parunya itu tidak bisa membuat seorang manusia bisa berlari 1 mil dalam waktu kurang dari 4 menit. Dokter mengatakan seperti itu, sains mengatakan seperti itu.
Tapi ada seorang pelari yang bernama Roger Bannister, dan dia pun cuma seorang pelari universitas. Dia percaya bahwa dia bisa, dan dia terus berlatih terus, dan akhirnya Bapak Ibu, benar sekali Roger Bannister bisa memecahkan rekor itu. Nah, kira-kira kalau Anda adalah seorang Roger Bannister, ketika sains mengatakan tidak bisa, apakah Anda akan melakukannya terus? Bisnis ini sudah begitu banyak orang yang sukses, kenapa Anda masih berpikir bahwa Anda tidak bisa, Bapak Ibu? Mudah sekali, tinggal ikuti sistem. Mudah sekali. Bapak Ibu, terus terang, saya melihat Padang punya potensi yang sangat besar. Saya nggak sabar akan ke Padang. Hati-hati Bapak Ibu. Anda memiliki potensi yang sangat-sangat besar. Jadi rahasianya apa? Jangan melihat ke belakang, jangan melihat kondisi Anda sekarang, tapi cukup buat keputusannya, tentukan apa yang Anda inginkan, dan saya yakin Anda pasti akan berhasil. Dan satu hal yang luar biasa Bapak Ibu, satu hal yang luar biasa sekali, dari cerita tadi, setelah Roger Bannister memecahkan rekor tadi, dalam 2 tahun setelah terpecahkan, ada 125 pelari yang bisa memecahkan rekor tadi. Luar biasa. Kenapa? Karena Roger Bannister telah melakukannya. Bapak Ibu, yang kedua, saya belajar bahwa kalau kita ingin sukses, kita harus bisa melihat peluang di balik suatu masalah, bukan masalah di balik peluang. Banyak orang yang cuma melihat masalahnya, mereka tidak melihat peluangnya. Banyak orang yang peluangnya sudah luar biasa bagus, yang dilihat masalahnya Bapak Ibu. Gimana kalau gini, gimana kalau gitu, dan seterusnya. Orang sukses adalah orang yang selalu berpikir ke hasil, result oriented. Saya belajar bahwa success is a journey. Sukses adalah sebuah perjalanan. Sukses adalah sebuah proses, Bapak Ibu. Di usaha ini saya tidak mengenal lagi kata gagal. Saya tidak mengenal lagi kata gagal. Kalau saya jatuh, saya akan bangun lagi. Usaha ini tidak akan konflik dengan pekerjaan Anda, tidak akan konflik dengan kuliah Anda, kalau Anda menjalankan dengan sistem, Bapak Ibu. Kalau sampai konflik, berarti mungkin Anda belum menjalankan dengan sistem yang benar. Banyak sekali rekan kita yang bisa membuktikan. Bahkan saya melihat banyak rekan-rekan saya, mereka yang menjalankan usaha ini sambil bekerja, ternyata mereka di pekerjaan juga menjadi lebih sukses. Saya sendiri setelah menjalankan usaha ini, ketika saya kuliah, tahun terakhir adalah tahun dimana nilai-nilai saya paling bagus, karena saya belajar banyak nilai dari bisnis ini. Saya belajar bagaimana manajemen waktu, saya belajar bagaimana bersikap positif, saya belajar yang namanya leadership, saya belajar yang namanya integritas, saya belajar yang namanya people skill. Dan itulah yang disebut intangible value, nilai yang tidak kelihatan tapi bisa memberikan hasil kepada hal-hal yang terlihat, Bapak Ibu. Bisnis ini luar biasa sekali. Saya pernah baca sebuah buku, di situ dikatakan, dig your well before you're thirsty. Gali sumur air sebelum Anda haus. Coba jalankan usaha ini walaupun Anda belum membutuhkannya, Bapak Ibu. Jangan tunggu ketika Anda membutuhkannya. Sudah akan berat sekali. Ketika saya pertama mengenal konsep bisnis ini, saya pelajari, saya langsung merasa membutuhkannya saat itu. Karena apa? Bisnisnya menawarkan kebebasan finansial dan kebebasan waktu. Luar biasa sekali. Anda tinggal pilih. Kalau Anda mau sukses, lupakan alasan. Kalau Anda mau alasan, Anda bisa lupakan sukses Anda selamanya. Berpikir melihat peluang, bukan masalah. Saya juga belajar bahwa orang sukses, poin ketiga, adalah mereka selalu mau belajar kepada yang lebih sukses. Ini penting sekali. Pertama kali saya melihat bahwa ketika ada seorang pemenang, tidak ada yang kalah. Itu di bisnis ini, Bapak Ibu. Sejak kecil saya melihat setiap pertandingan olahraga, setiap kali ada yang berprestasi, pasti ada yang nomor 1, ada yang nomor sekian. Ada yang menang, ada yang kalah. Dimanapun, Bapak Ibu, ketika ada yang menang, pertandingan olahraga, atau di sebuah prestasi, katakanlah ranking di sekolah, ada yang kalah. Tapi di usaha ini luar biasa. Di usaha ini semuanya bisa menjadi pemenang, cuma masalah waktu. Menurut Anda kenapa setiap kali ada bintang 6 baru, bintang 7 baru yang naik ke depan, kita begitu bersemangat? Karena justru kita tahu, Bapak Ibu, begitu ada yang sukses lagi, kita akan semakin sukses. Itu sebabnya di usaha ini, orang yang sudah sukses, mereka benar-benar mengajarkan ilmunya sepenuhnya. Anda tidak akan menemukan hal itu di tempat lain. Kalau Anda di kantor, Anda tidak akan diajari oleh seorang rekan Anda yang sudah lebih sukses benar-benar seutuhnya. Karena apa? Kalau Anda juga sukses, mungkin bisa menggeser posisi dia. Kalau Anda di sebuah usaha konvensional juga sama. Tidak mungkin Anda minta resep sukses kepada pesaing Anda, betul? Di usaha ini terbalik, Bapak Ibu. Tapi itu yang membuat kadang-kadang orang tidak menghargai. Istilahnya, kalau bahasa Sundanya, take it for granted. Kadang-kadang kita pikir, upline saya pasti bantu saya. Dia pasti bantu saya supaya dia juga bisa sukses. Kita tidak menghargai. Nah, saya belajar di usaha ini bahwa ini bisnis kita sendiri, Bapak Ibu. Anda bisa lebih sukses dari upline Anda. Itu sebabnya saya selalu menghargai. Setiap kali saya bisa dibantu, setiap kali saya diberi waktu untuk konsultasi, saya lakukan. Karena saya tahu, tinggal dibalik cara berpikirnya. Kadang-kadang orang berpikir, aduh, upline saya kan masih bintang 5, saya santai aja, pasti dibantuin. Kenapa Anda tidak balik? Kalau upline Anda bintang 6, kenapa Anda nggak bintang 7, Bapak Ibu? Kalau upline Anda bintang 7, kenapa Anda nggak bronze lion sekalian? Bisnis kita sendiri.
Ada satu cerita yang bagus sekali. Saya pernah mendengarkan ceritanya di sebuah training, kisah mengenai 3 orang sekawan. Mereka ini dari desa, dekat teman permainan sejak kecil. Nah, ketika beranjak dewasa, satu di antara mereka pergi ke kota. Nah, setelah bertahun-tahun, belasan tahun, teman yang dari kota akhirnya pulang. Dan mereka gembira sekali, nostalgia. Teman dekat, akhirnya mereka putuskan, yuk kita main lagi, kita nostalgia. Kita main-main di danau yuk, yang tempat kita main dulu. Oke, besok kita mancing di danau itu. Mereka akhirnya memancing besoknya di atas perahu di tengah danau. Ketika hari menjelang siang, satu orang di antara mereka bilang, aduh, gue lapar nih, belum sarapan tadi, gue pulang dulu ya. Kebetulan di rumah gue ada istri gue tadi masak ayam goreng, gue makan dulu. Yang lain bilang oke. Nah, si orang desa ini, dia melangkahkan kakinya keluar perahu dan kemudian ping 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 ping, jalan di atas air, Bapak Ibu. Cikung, ginkang, ilmu meringankan tubuh. Teman yang dari kota melongo, hah? Ini apa yang terjadi dengan teman saya, kata dia. Dia kaget sekali. Tidak lama kemudian yang tadi balik lagi, ting, 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 naik ke atas perahu, mancing lagi. Nah, ketika siang, teman yang satunya yang dari desa juga bilang, aduh, gua lapar nih. Boleh nggak gua ke rumah lu minta ayam goreng sama istri lu? Ya udah, langsung aja ke sana, kan udah kenal. Oke, temannya melangkahkan kaki keluar perahu, kemudian das, lebih cepat lagi, Bapak Ibu, ginkang lagi sampai ujung. Teman yang dari kota udah, wah, stres berat. Luar biasa, dia pikir ini ilmu sihir teman-teman saya. Nggak lama kemudian temannya balik, naik perahu lagi. Nah, sebetulnya si orang kota ini udah lapar, Bapak Ibu, tapi dia tahan karena, aduh, gua kan nggak bisa ini. Dia tahan, akhirnya nggak tahan juga, jebol juga. Ketika menjelang sore, aduh, gua kayaknya mau minta makan juga deh ke rumah istri lu, boleh nggak? Ya udah, langsung aja. Teman yang dari kota ini melangkahkan kakinya keluar perahu, kemudian jeblos, Bapak Ibu, dia tenggelam. Nah, temannya yang berdua buru-buru cepat-cepat menolong dia, menarik dia keluar dari air, kemudian mengeringkan tubuhnya, dan mereka langsung bilang, aduh, sorry, kita yang salah, kita lupa ngasih tahu kepada kamu di mana letak batunya. Bapak Ibu, kalau Anda merasa sulit menjalankan usaha ini, masalahnya cuma satu, Anda belum tahu letak batunya. Yang keempat adalah orang sukses butuh pengorbanan. Ini yang paling berat. Dan terus terang, dari semua pengorbanan, yang paling berat adalah ego. Seringkali ironi kehidupan, ketika kita menginginkan penghasilan, kita seringkali harus mengorbankan dulu. Ketika Anda menginginkan waktu yang banyak, seringkali Anda harus mengorbankan lagi waktu luangan yang tinggal sedikit. Itu ironinya, Bapak Ibu, tapi nantinya akan datang terus lebih banyak. Itu saya dapatkan dari usaha ini. Pengorbanan paling besar adalah ego. Buat saya sulit sekali yang namanya penolakan. Saya orangnya koleris itu tidak mau kalah. Kalau ada orang yang tidak setuju, paling tidak bisa dengar, Bapak Ibu. Tantangan berat buat saya ketika melakukan presentasi. Tapi saya belajar untuk lebih baik, dan saya tahu bahwa di bisnis ini Anda tidak mungkin menghindari penolakan. Kalau orang yang menolak lebih banyak, artinya lebih banyak orang yang akan join juga. Saya belajar untuk mengatasi ego. Mungkin Anda berpikir, aduh, gimana nih, nggak keren nih, orang nyangkanya kita jalanin bisnis yang nggak jelas, karena mereka belum tahu informasinya. Kalau Anda berpikir untuk mengesankan seseorang, mungkin Anda perlu pikir lebih lanjut, Bapak Ibu. Coba Anda pikir, siapa teman dekat Anda, atau siapa keluarga dekat Anda, mungkin tante Anda yang paling dekat sama Anda, om Anda yang paling dekat sama Anda, atau mungkin malah saudara Anda. Saya tanya, Bapak Ibu, hari ini sudahkah Anda berpikir mengenai mereka? Mungkin belum. Sebetulnya orang juga jarang berpikir mengenai kita, jadi buat apa dipikirin? Orang lain seringkali tidak peduli, Bapak Ibu. Kalau Anda sukses, Anda dapat BMW, Anda punya passive income, orang lain tidak peduli sebetulnya. Apalagi kalau Anda gagal, Bapak Ibu, mungkin lebih tidak peduli lagi. Masa depan kita adalah urusan kita sendiri. Mungkin orang yang bilang bahwa, aduh, kamu gak usah jalanin seperti itu dan seterusnya, kira-kira kalau nanti Anda kesulitan, Anda mau membiayai pendidikan anak Anda, kira-kira mereka mau bantu, Bapak Ibu? Belum tentu. Mungkin mereka cuma bilang kasihan. Masa depan kita di tangan kita sendiri. Itu yang saya pelajari dari usaha ini. Ada sebuah cerita, Bapak Ibu, mengenai 2 orang sahabat dekat. Mereka ini sekantor. Setiap makan siang mereka selalu makan sama-sama, si A dan si B. Nah, si B ini setiap kali makan siang itu selalu mengomel. Setiap kali buka bekalnya, dia ngambil makanannya terus bilang, aduh, roti isi kacang lagi, bosan deh makan. Akhirnya temennya nggak tahan juga. Si Pak A akhirnya suatu saat nanya ke Pak B, lu kalau nggak suka roti isi kacang, kenapa nggak minta aja ke istri, minta dibuatin yang lain, roti isi sosis kayak, roti isi telur, atau minta nasi. Kemudian temannya melihat ke dia, Pak B ini, dan Pak B bilang, kamu ini gimana sih?
Ini kan saya sendiri yang buat. Bapak Ibu, banyak orang yang mengomel terus setiap hari, mengomel terus tapi terus melakukan hal yang sama, Bapak Ibu. Kalau Anda mengharapkan hasil yang berbeda dengan terus melakukan hal yang sama, itulah yang disebut definisi kegilaan. Yang bilang bukan saya. Yang bilang buku, Bapak Ibu. Banyak sekali buku mengatakan hal seperti itu. Dan salah satu yang bilang adalah Albert Einstein, manusia abad ke-20. Manusia yang sangat jenius, dia mengatakan hal yang sama. Einstein mengatakan, Anda tidak akan bisa mengatasi suatu masalah yang Anda buat dengan pola pikir yang sama ketika masalah itu terjadi. Anda mengerti? Kita harus mau berubah. Kalau Anda mengharapkan hasil yang berbeda, lakukan hal yang berbeda. Nah, di usaha ini, setiap kali gagal, saya diberitahu oleh upline saya, kalau kamu jatuh sekali, kamu bangkit 1 kali lebih banyak. Kalau kamu jatuh sekali, bangkit 1 kali lebih banyak. Dan saya artikan di kepala saya, Bapak Ibu, kalau saya jatuh 1 kali, saya akan bangkit 5 kali lebih banyak. Mudah sekali. Tidak sulit sama sekali, Bapak Ibu. Kadang-kadang Anda harus bekerja keras, betul. Kadang-kadang Anda harus bekerja keras, Anda harus berkeringat, kadang-kadang kita harus menangis kadang-kadang. Tapi oke, nggak masalah. Anda jalankan saja sistemnya. Suatu saat Anda akan merasakan hasilnya yang sangat-sangat luar biasa. Semua orang bekerja keras, Bapak Ibu. Apakah Anda tahu seorang perenang nasional yang bisa berprestasi masuk ke tingkat nasional, apa yang dia lakukan sehari-hari? Sejak masih kecil, sejak mereka masih SD, seringkali sebelum subuh, sebelum masuk sekolah, mereka harus nyemplung dulu ke kolam, Bapak Ibu. Berlari 1-2 jam. Setelah itu mereka pergi sekolah, masuk sekolah. Ini masih kecil, masih SD. Setelah pulang sekolah, mereka harus nyemplung lagi ke kolam sorenya, tidak bermain-main dengan temannya. Malamnya seperti biasa belajar dan seterusnya. Besok paginya terus-menerus seperti itu setiap hari. Perenang nasional, Bapak Ibu. Susi Susanti yang kata orang hebat sekali, kata pengamat bulu tangkis, susah sekali mendapatkan orang seperti dia nantinya. Mungkin dari 1 dari 10 ribu. Anda tahu Susi Susanti sejak SD itu berlatih bulu tangkis seharinya belasan jam, Bapak Ibu. Setiap hari. Dan ketika dia sukses, kita bilang dia jenius. Apakah Anda tahu Tiger Woods, pegolf yang paling kaya sekarang di dunia? Tiger Woods itu sehari latihannya 1000 bola, Bapak Ibu. Ketika dia sudah capek memukul, dia berhenti sejenak, kemudian dia melanjutkan lagi 1000 bola. Anda tahu Sarah Set, seorang pebiola terkenal abad lalu, dikatakan jenius oleh semua pengamat musik, dikatakan luar biasa. Tapi dia mengatakan begini, saya berlatih 14 jam sehari selama 37 tahun, dan ketika saya di posisi ini orang mengatakan saya jenius. Edison menemukan banyak sekali hak paten, sampai 1000 lebih hak paten, kita satu pun enggak, sangat luar biasa. Orang mengatakan dia jenius. Edison pun mengatakan bahwa yang namanya sukses itu adalah 1% bakat dan 99% kerja keras. Semuanya kerja keras, Bapak Ibu. Semuanya kerja keras. Saya pernah baca juga cerita mengenai seorang pegulat olimpiade. Si pegulat olimpiade ini begitu dikagumi, ketika dia menjelang pensiun, dia ditanya oleh reporter. Reporter nanya, wartawan nanya ke dia, selama Anda menggeluti bidang ini, apa hal yang paling Anda tunggu-tunggu, yang paling mengesankan, yang paling Anda inginkan? Sang pegulat bilang begini, yang paling saya tunggu-tunggu adalah hari ketika latihan ditiadakan. Bapak Ibu mengerti maksudnya? Semua orang sukses tahu bahwa pengorbanan itu perlu sekali, Bapak Ibu. Pengorbanan itu dibutuhkan. Anda tidak harus suka apa yang Anda lakukan sekarang. Bapak Ibu pikir saya senang bicara di depan Bapak Ibu sekarang? Bapak Ibu pikir, apakah Anda senang berada di sini? Mungkin tidak. Tapi butuh pengorbanan. Banyak hal yang tidak saya sukai dari usaha ini. Saya paling malas ngomong, Bapak Ibu. Saya tidak suka bicara. Saya tidak suka kenalan dengan orang baru. Dulu, kalau Anda tahu, setiap kali berkumpul dengan teman, saya mungkin yang paling sedikit berbicara. Saya lebih banyak mendengarkan, Bapak Ibu. Tapi di usaha ini saya tahu itu perlu. Saya belajar untuk melakukannya lebih baik, dan lebih baik lagi, Bapak Ibu. Sukses butuh pengorbanan bagaimanapun juga. Kalau Anda mau sukses, Anda perlu mengorbankan sesuatu. Yang kelima, untuk sukses kita perlu impian yang sangat kuat. Bapak Ibu, apapun impian Anda, pastikan impian itu kuat. Anda mau melakukan apa saja untuk bisa mendapatkannya. Apapun impian Anda ingin menjadi diamond, apakah Anda ingin menjadi gold lion, apakah Anda ingin menginginkan freedom, apakah Anda melakukan untuk orang tua Anda, anak Anda, orang-orang yang Anda cintai seperti saya. Apapun impian Anda lakukan terus, Bapak Ibu. Anda fight. Anda terus berjuang, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Lakukan terus, Bapak Ibu. Saya percaya, kalau saya bisa, Anda juga pasti bisa. Dan semua leader di depan sini percaya. Tapi pertanyaannya, Bapak Ibu, pertanyaan sebenarnya adalah, apakah Anda percaya? Kalau Anda percaya, Anda bisa mendapatkannya.
Semoga Tuhan merahmati kita semua. Semoga Tuhan merahmati kita semua. Terima kasih, selamat sore.